Yo, what's up everybody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego di channel yang kita sayangi bersama. And welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, Bapak-bapak pendeta. Oke, para sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk ya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menanggapi video para baduters ya, yakni Mas Lois Prastio dan Tante Didit Juli ya, yang kemarin udah kita babali. Nah, terus dia membuka sesi live lagi dan mengupload video untuk menghibur dirinya ya, dan melakukan sebuah ya gabrulan tentang kata Allah. Itulah yang dia bahas. Nah, mungkin ini penghantar dari hamba. Saya sapa dulu rekan hamba yang senantiasa menemani untuk menghantam subhat-subhat para ya tritung-tritung cabang Nusantara ini. Penatua Triun Slayer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penatua Triun Slayer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pendeta Abednego dan seluruh ikhwan filah yang berada di channel-channel yang live sekarang untuk membahas badut Didit Yuli. Seperti biasa kita akan panjatkan puja dan puji syukur kita terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha benar dan maha awal dan tiada Tuhan selain Dia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, ikhwan filah, konten kali ini kita akan memporak-porandakan, membikin bubuk, bikin jadi adon Takia Korintusnya Didit Yuli yang bilang bahwasanya pagan-pagan Yunani ini mengenal nama Tuhan Allah. Jadi sudah dikenal Allah itu oleh orang-orang Yunani. Kan ini mah takia namanya ya. Demi memegang teguh kata Allah di dalam Biblos, Didit Yuli itu sampai berani bertakia di hadapan para pakar-pakar kitab suci, yaitu Islam. Kenapa berani bertakia, Didit? Kok bisa-bisanya lu ngomong pagan Yunani ini paham dan kenal bahwa ada Tuhan yang bernama Allah gitu? Dari mana mereka dapat? Dari mana mereka dapat? Apalagi pagan Yunani ini, pagan Yunani ini ke Arab pun belum pernah gitu. Di tahun 1 ya, di tahun 1 ke atas, ke Arab pun belum pernah. Janganlah bertakia, Didit, karena takia Korintus semua terhitung situ akan selalu jadi aib kalau misalnya dihadapkan kepada muslim, disodorkan kepada muslim, dihidangkan kepada muslim. Kami makan, kami lepeh, gitu loh. Sekian dulu pembukaan dari Penatua. Lanjut dulu Pak Pendeta. Ya, thank you, Penatua. Jadi bukan hanya Tante Didit Juli seorang ya yang melakukan hal sama, tetapi Penatua Triun Slayer, kakaknya yakni Manjalita Lois Prastio juga melakukan hal yang sama ya untuk menghibur dirinya dan lagi bertakiah di hadapan literasi-literasi dan para pakar kebahasaan. Nah, jadi dua sejoli ini yang saya sebut baduters ya, karena dia itu pelawak ya, dulunya kan saya berspekulasi pelawak, emang yang ditampakkan seperti pelawak, lalu pelawak itu berubah menjadi apologet dan diam di antara para badut-badut Kristen. Itu kalau di dalam paper yang saya buat itu ku buat nama Yohana 1 ayat 14. Itulah si Tante Didit Juli dan Manjalita Louis Prastio yang ya relatif singkat video yang dibuatnya yang membahas tentang Allah. Tapi aku ini rada respect ya Penatua Truth Slayer dengan Yes. Tante Didit Juli daripada dengan kakaknya Manjalita Silois Prastio. Karena apa? Kalau Didit Juli itu membuka video, misal mengupload video itu berani dibahas. Ketika kita tag videonya, kita putar di sini dibahas itu berani. Dia tidak mengembel-ngembelkan copyright di dalamnya, walaupun itu adalah hak dia. Tetapi ya ada kode etisnya loh di dunia polemikus bantah membantah mengasih copyright. Nah, sedangkan si Manjalita tante, oh bukan tante ya, si Manjalita Louis Prastio yakni kakaknya Didit Yuli itu cuma berani monolog sendiri
Tetapi ketika kita bahas videonya, maka channel Penatua Turun Slayer akan menjadi korban. Bisa-bisa disetrek atau nanti ditinjau bahwa itu copyright. Inilah kurang beretikanya si Manjalita Luis Prastio. Sudah tahu kita berada di dalam dunia polemikus, tetapi ketika dia mencoba membahas tentang Islam, lalu kita bantah, dia malah membuat channel kita ada apa-apa. Itulah ketakutan yang dia lakukan. Jadi dia itu kerjaannya ya mencomot-comot video hamba, video Pak Donditan, Ustadz Kainama dibahas dengan monolog, dengan bahasan yang tentunya dos, make any sense atau absurd. Tetapi ketika kita recounter, dia tidak berani. Penatua Dream Slayer. Itulah karakter Tritunggal sekarang. Gimana Penatua? Oh iya, ya itulah. Kemarin kan padahal kita udah tatar nih ini orang ini mengenai apa kenapa di Biblos itu menggunakan lafaz Allah atau kata Allah ini tidak sesuai pada tempatnya gitu. Kenapa dinisbatkan kepada berhala-berhala? Tapi nggak dijawab gitu sama si Didit Yuli ini. Kenapa nggak dijawab, Didit? Susah jawabnya ya. Ya iyalah, faktual kok mau dibalas takia. Susah pasti jawabnya. Nah, aturan ketika yang kedua kali harusnya lu meminta maaf kepada umat muslim bahwasanya memang terjadi kesalahan oleh pendahulu-pendahulu kami karena telah melakukan pendiskreditan terhadap kata Allah yang dimana ini baru terjadi di perjanjian baru gitu. Yang dimana 3 abad sebelumnya dari zaman terjemahan lama sampai zaman terjemahan Van Hessel tahun 1646 yang dibawakan oleh VOC, yang dibawakan oleh penjajah VOC itu masih menghormati penggunaan kata Allah. Bahkan Letzdecker tahun 1733 di mana penempatan kata Tuhan pertama di sana menggunakan kata Allah dengan sebaik-baiknya. Yang tidak dinisbatkan kepada berhala-berhala gitu. Ini kok aduh terjemahan baru kok ada kata Allah-Allah lain. Kok macem-macem gitu. Harusnya dibahas tuh yang itunya, Didit. Bukan ngebahas takia di mana pagan Yunani udah tahu mengenal Allah. Harusnya nggak ke sana, Didit. Cuman ya gitu ya, demi konten dan demi kebesaran Kristus, walaupun dengan bermaksud dusta, maka semua takia itu halal untuk mereka. Jadi ya inilah yang terjadi. Cuman nggak apa-apa, mari kita edukasi lebih jauh lagi, mari kita tusuk dengan kebenaran lebih dalam lagi tentang harusnya bagaimana kata Allah ini dan harusnya seperti apa yang disyubhatkan oleh Didit ini. Kita akan luruskan, semuanya kita akan luruskan. Begitu Pak Pendeta. Oke, Penatua Dream Slayer, kita putar dulu ya videonya dua badut tersini ya, yakni Tante Didit Yuli dan Manjalita Luis Prastio. Gas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ivan Villa yang baru bergabung, tafadhol selamat menyaksikan. Kita akan memutar video-video badut tentang takia mereka mengenai nama Allah ini. Lanjut. Ini ya, judul yang diubah Tante Didit Yuli, Goldian harus menelan kenyataan pahit, Allah tidak sama dengan YHWH. Terus ini si Manjalita Luis Prastio, Kristen ngerampok Allah dari Islam. Inilah suatu kebodohan yang tentunya sangat hakiki. Bentar ini saya naikkan, kita Tritunggal ini, Tritunggal saya oknum daripada Tritunggal, yakni Ustadz Unggul Sudrajat. Salam Tritunggal, 100% manusia 0% Tuhan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendetaku dan penatuaku standing by. Waalaikumsalam Ustadku. Pada mulanya adalah voice note dan voice note adalah HP. Dan voice note adalah HP. Lanjut. Kita ini Tritunggal loh. Siapa Ustadz Unggul dan Penatua Turun Slayer. Pendeta Abednego bukan Penatua Turun Slayer. Penatua Turun Slayer bukan Pendeta Abednego. Tetapi ketiga-ketiganya memiliki hakikat yang sama. Wow, mantap. Yes, voice note. Bukan baterai Ya, nanti, bukan HP. nanti serinya pindah-pindah.
Nanti serinya Oke. pindah-pindah. Ini kan Tri Cadas nih di channelnya Goldian. Nanti pindah ke channelnya Penatua. Nanti pindah ke channelku. Ganti-gantian lah ininya live-nya. Yes, Tat unggul. Uniriva, assalamualaikum. Sinilah Biarawati Uniriva. Oke, kita putar dulu videonya Ayo. Manjalita Tante Didit Yuli ya. Ini ya, Tante Didit Yuli membuat judul Goldian harus menelan kenyataan pahit Allah tidak sama dengan Yudhewafi. Terus kakaknya juga Manjalita Tante Luis Prastio juga melakukan hal yang sama. Oke, kita putar. Untuk menyebut Tuhan. Orang Kristen menyebut Tuhannya dengan Allah. Orang monoteis menyebut Tuhannya dengan Allah. Bahkan orang Arab pagan, bangsa-bangsa lain juga menyebut dewa-dewa mereka dengan sebutan Allah. So, nothing special dengan nama Allah kan. Kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya. Didit Yuli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari Goldian Simbolon. Maaf, bukan Goldian Simbolon, karena ternyata marga Simbolon ini adalah marga hasil curian. Namanya adalah Goldian Rihalsah. Jadi Goldian ini memaksa atau istilahnya ngebet banget lah ya. Allahnya itu sama dengan Yahweh atau sejajar dengan Yahweh. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video dari Goldian ini. Ini saya beri judul Allah sama dengan Yudhewafe. Ya, ini sekedar pengantar ya, di mana Allah itu adalah nama Tuhan atau sebuah proper name. Bukan seperti yang dipropagandakan para Tritunggal cabang Nusantara bahwa Allah itu adalah generic name. Tetapi Allah itu adalah proper name dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Al-Ismu Al-Zat Al-Wajib Al-Wujud. Sedangkan Yudhewafe itu adalah nama Tuhan. Yes, juga proper name. Dalam bahasa Ibrani. Dan ini bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah bahasa Semitik yang serumpun. Karena apa? Antara Ibrani dan Arab itu lahir dari rahim yang sama. Yakni Semitik. Di mana menurunkan tiga bahasa yang serumpun, ada Ibrani atau Hebrew language, ada Aramaik atau Suryani, terus ada Arab atau Arabic language. Di mana ketiga bahasa itu memiliki sebuah kesamaan yang unik. Goldian ini maksa sekali ya, Allahnya itu sama dengan Yudhewafe atau sejajar. Pertanyaannya adalah, sejak kapan Allah atau Allah itu menjadi proper name? Karena Allah dalam bahasa Arab itu sejajar dengan Elohim. Kita tanggapin ini dulu ya, sejak kapan Lanjut dulu, Allah lanjut itu dulu, menjadi lanjut dulu. proper name. Oh, oke. Sebentar, Lanjut dulu, mungkin lanjut saya dulu. sapa dulu Pak Cien baca ya. Saya buka data saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cien Bacai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua mujahid di sini ya. Flyer adik aku nih, adik aku nih dah masuk benar aku nih kan. Untuk Goldian, untuk kalian, untuk apa yang di live chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid kami yang paling garang. Masya Allah. Ketemu terus kita ya, Mang. Kalau misalnya udah mentung-mentungin Tritung sini. Lanjut. Oke, 1 minute. Oke, kita lanjut ya. Tadi Manjalita Didit Yuli mengatakan sejak kapan Allah jadi proper name. Dan juga Eloah, yang semuanya adalah generic name, kata yang biasa dipakai untuk menyebut sebagai Tuhan. Jadi ini kata yang umum dipakai oleh bangsa-bangsa lain untuk menyebut Tuhan mereka atau dewa-dewa mereka. Ada banyak Allah-Allah lain di Arab dan juga di bangsa-bangsa lain sebelum
Islam lahir. Sebagai contoh, sebelum Islam lahir, bangsa Arab Pagan sudah menyembah dewa bulan dan itu adalah Allah mereka. Jadi Allah atau dewa bulan itu memiliki 3 orang putri, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Kemudian ada Allah-Allah bangsa lain juga seperti Allah orang Amori, Allah orang Kanaan, Allah orang Mesir, dan Allah orang Yunani. Sebagai contoh, ketika Rasul Paulus berjalan-jalan di Athena, dicatat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Jadi ketika Rasul Paulus melihat ada banyak dewa-dewi atau patung dewa-dewi di Athena gitu ya, ada salah satu mesbahnya itu menuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Mari kita baca ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi orang Athena pun menyebut dewa-dewa mereka itu juga sebagai sebutan Allah. Tapi Allahnya tidak dikenal. Selain orang Arab Pagan yang sudah memakai kata Allah duluan sebelum Islam ada agama monoteis, yaitu agama Hanif dan juga agama Mandean atau agama Mani yang sudah ada sejak tahun 230 Masehi. Jadi lebih dulu daripada Islam ya. Jadi baik agama Hanif ataupun agama Mani itu menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Mereka menolak menyembah banyak Allah atau dewa-dewa lain itu, dan mereka ini adalah monoteis. Jadi Allahnya orang Mani ataupun orang Hanif itu berbeda dengan Allahnya orang Islam, karena orang Mani, orang Hanif itu juga bukan Islam, bukan Kristen, dan juga bukan Yahudi. Selain pagan, Arab Pagan, selain agama monoteisme tadi, agama Hanif dan juga agama Mani, ada orang-orang Kristen Arab yang sudah lebih dulu memakai kata Allah daripada orang Islam. Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai hal ini ya. Jadi ada komunitas Kristen di Arab gitu ya, ada orang-orang Kristen di Arab itu yang sudah lebih dulu memakai kata Allah. Tapi tentu Allahnya orang Kristen ini berbeda dengan Allahnya orang Islam. Ketika memanggil nama Allah itu tidak sama dengan Allahnya orang Islam. Gimana? Kita tanggapin dulu ya Sip. yang ini. Pas. Waduh, ini habis ini. Oke. Ini habis ini. Aduh, ini badut nih. Bawa sumber enggak, nyap-nyapnya cuma asumsi. Takia Korintus Ya. semua isinya. Ini sangat mudah untuk dibantai, ini sangat mudah. Didit Yuli, perhatiin di menit gua ngomong lo ya. Aku dulu Yes, lah. yes. Aku masih Lanjut. sniper. Wah, ini enak Bentar. banget itu. Ini perkuku kokang dia buat isi kepalanya Didit Juli, yang dimana referensinya itu adalah dongeng-dongeng para guru-guru mereka. Aku kokang dulu. Iya. Jangan Oke. jangan kepanjangan. Segini dulu. Oke. Nah, yang pertama, sejak kapan Goldian Allah menjadi proper name? Waduh, Manjalita, Tante Didit Juli ini keterbelakangan literasi ya. Gua kapan closing aku dulu lah. Wah, Kok closing? Halo Ustadz Tunggul, gimana? Akibat minum miras oplosan nih, beri miras oplosan, jadi nak closing. Aku izin mute dulu Ustadz Tunggul. Acaranya masih di awal, kok malah closing. Oke, nah ini kukokang sniper buat nembak isi kepalanya si Didit secara argumentatif. Ya, tajuk yang diberikan kepada Didit atau hujah atau pertanyaan, sejak kapan Allah itu menjadi proper name ini? Ya, aku tunjukkan datanya Tante Didit ya. Jangan bertakiah mulu kau ya. Ya, yang pertama aku akan mengambil referensi ini ya. Ntar, aku gedein. Ini paham ya Didit? Tante Didit, ini dari Kamus Al-Munjid fil Lighah wal A'lam halaman 16.
ini karya dari Vestor Katolik ya, ini orang Kristen, dari Franz Louis Makluf alias Sui dan Franz Bernard Totel alias Sui. Ini merupakan pendeta Katolik. Jadi kalau Didit ini kebanyakan literasi, pasti Didit tahu orang ini. Tetapi aku tahu ya, Tante Didit atau Manjalita Luis Prastio, kalian itu keterbelakangan literasi, kalian nggak paham kamus ini dan nggak tahu kamus ini dan nggak tahu siapa itu Franz Louis Makluf dan Franz Bernard ya. Sangat disayangkan Tante Didit. Di sini dikatakan bahwa Allah, ini yang aku garis merahi, Allah itu ismu al-zat al-wajib ul-wujud. Kalau kita Indonesiakan, itu adalah Allah adalah suatu nama zat atau proper name yang maha ada, yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Terus Tante Didit mengatakan, sejak kapan Allah itu proper name? Yang menegaskan orang Kristen sendiri, Tante Didit. Jadi tolong bantah Franz Louis Makluf alias Sui kalau Anda tidak percaya bahwa Allah itu adalah proper name. Itu yang pertama, Tante Didit. Nah, terus yang kedua, ini aku ambil dari dokumen Yahudi Rabbinik, yakni di mana ada seorang rabi yang namanya Rabi Saadia Gaon, itu menulis Targum atau Torah berbahasa Arab tapi aksaranya Ibrani. Ini Saadia Gaon ketika menerjemahkan kata Yud-Heh-Wav-He itu dengan kata Allah. Kalau Yud-Heh-Wav-He itu menurut perspektif kalian kan itu adalah proper name ya. Ini di Keluaran 3:15 di sini dikatakan, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Ini aslinya ini Elohim atau Yud-Heh-Wav-He ya. Sorry. Ini Elohim ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Elohim, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub kepadamu mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Oh, ini diterjemahkan dari kata Yud-Heh-Wav-He. Ya, kalau Manjalita, Tante Didit Juli tahu Saadia Gaon, Manjalita pasti tidak mau buka mulutnya lagi berbicara tentang kata Allah. Karena Saadia Gaon ini seorang rabi yang diakui keotoritasannya di kalangan Yahudi. Sedangkan Tante Didit itu siapa? Hanya butiran aspal ya yang nyangkut terus berani membuka mulutnya untuk menjadi polemikus yang seolah-olah membentengi akidah umat Tritung. Padahal apa yang disampaikan itu lawakan yang tak berdasar. Jadi tolonglah jangan asumsi liar. Ini kalau kata Plato ya, Tante Didit Juli, Plato itu pengarang ajaran filsafat logos yang nanti prolog gospel Yohanesmu itu mengadopsi dari prolog Plato. Plato mengatakan, Manjalita Tante Didit, bahwa orang yang berdalih adalah orang bodoh, sedangkan orang yang berdalil itu adalah orang pintar. Kita tahu siapa yang hanya berdalih, tidak lain dan tidak bukan adalah Manjalita Tante Didit Juli yang senantiasa keterbelakangan akan hal literasi apapun ya. Jadi saya menggunakan dalil, kalau kata Plato itu pengarang ajaran Helenistik, aku pintar dan Penatua pintar. Di sini dikatakan, Allah ilahu abaikum, ilahu Ibrahim, ilahu Yishak, wa ilahu Yakub, ba'asani ilaikum, hadasmi ila zohri, wa huwa zazikri ilaihi jibli wa azaili. Ini kalau di dalam Ibraninya itu Yod-Heh-Wav-He, Elohe abetahe. Yod-Heh-Wav-He dipadankan dengan kata Allah. Itu Manjalita Didit Juli yang keterbelakangan literasi. Sejak kapan Allah menjadi proper name? Ya, sejak mulanya, in the beginning. Itu ya buat Tante Didit untuk tentang proper name Allah. Jadi Allah bisa kita tarik silogisme yang ada unsur pedagoginya bahwa Allah itu adalah proper name. Proper name itu adalah nama hakikat. Contoh proper name itu Pendeta Abednego, Penatua Translator, Pak Jokowi. Kalau generiknya itu Presiden, DPR, MPR, itu baru generic name. Dan Allah itu adalah proper name. Kalau mau generic name itu adalah ilahi atau dalam Hebrew language itu Elohim. Jadi keterbelakangan literasi itu tolonglah jangan menjadi tradisi yang mendarah daging bagi kalangan polemikus-polemikus Kristen yang tentunya nonsen dan tidak berilmu. Nah, mungkin itu tentang proper name daripada Allah. Saya kasih ke Penatua Translator yang kedua. Ini Allah ini pagan ini. Gimana nih Penatua? Wah, Tante Didit ini lucu kali ya. Ini Ustaz tunggu dulu sama Akhina Hen Bacai. Penatua nanti. Silakan. Penatua ntar. Ustaz tunggu dulu. Cek.
Cek sekarang gimana? Masih delay nggak? Lanjut. Oh, aman, Lanjut aman. bagus. Ya udah. Nih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang di majelis keilmuan, majelis berakal, dan juga Iwan Filah yang di live chat ya, termasuk saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang Kristiani. Yang pertama, kita tadi telah melihat si Kondit ya, tanpa ilmu, nyablak seenak udelnya, hasilnya hanya belgedes. Kata Allah itu tadi sudah dijelaskan oleh Goldian. Gampangnya begini loh teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan proper name atau jati diri, lalu dengan generic name? Contohnya begini. Misalnya Bapak Presiden Jokowi. Nah, kalau kita tanya, Jokowi, siapakah nama Anda? Nah, ini kan konyol, lucu. Karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa seperti dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ disebutkan Allah ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi namanya. Nah, ketika kita bertanya kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden, pertanyaan yang betul adalah begini, Pak Presiden, siapakah nama Anda? Nah, ini benar jawabannya adalah Pak Jokowi akan menjawab nama saya adalah Jokowi. Ini salah satu buktinya tuh, gampangnya kita memahami kaidah bahasa arti dari jati diri, proper name ya. Terus kedua, ini yang perlu diperhatikan nih, Iwan Villa ya. Agama Islam itu satu-satunya yang menyebut dirinya di dalam kitab sucinya Al-Quran ya, itu adalah agama. Yang lain-lain tidak ada kitab suci yang menyebut, agama Kristen pun tidak. Seorang Rudy Yohanes dan debater-debater lain bilang Kristen itu bukan agama, Yesus itu tidak turun membawa agama. Nah, itu perhatikan bedanya. Kalau di Al-Quran kan jelas, pada hari ini telah kusempurnakan dan kuridoi Islam sebagai agamamu. Nah, itu luar biasa ya. Yang mau saya katakan di sini kaitannya dengan kata Allah tadi. Islam tidak mengais-ngais atau berparasit kepada kitab lain, dalam hal ini tanah milik kaum Yahudi. Tetapi Kristen dia harus bergantung. PB perjanjian baru nggak bisa hidup tanpa perjanjian lama. Nggak bisa ujuk-ujuk cerita tentang Yesus, terus cerita tentang Trinitas, nggak bisa. Dia harus numpang hidup kepada perjanjian lama. Al-Quran tidak. Al-Quran itu tidak meminta agama lain untuk membenarkannya. Karena Al-Quran itu udah benar sampai nanti kiamat. Mengenai kata Allah ya, kita tidak mengemis-ngemis. Samain dong dengan Yod He Vav He, tidak. Tapi yang ngomong tadi Rabi Saadia Gaun, dia menyetarakan. Apakah benar-benar setara? Tidak. Ayo kita adu. Al-Quran itu nantang ya. Di dalam kisah Musa ketika di Gunung Horeb ya, lalu dia memperkenalkan diri ya. Akulah Tuhan dalam huruf besar semua, kapital letter semua, Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam kisah yang sama di Al-Quran, bagaimana Allah memperkenalkan diri? Akulah Allah, Tuhan semesta alam. Bayangin, kalau tadi cuma disebut Allahnya Ibrahim, Ishak dan Yakub, di dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Tuhan semesta alam, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Itu beda ya, nggak setara sebenarnya, bahkan lebih itu. Nggak hanya Tuhan, Allah itu bukan Tuhan yang rasis. Lalu satu lagi nih, si Didit Yuli, dia betul, tetapi salah penyampaiannya karena dia tidak melihat. Islam tidak mengenal ajaran pagan, apalagi tadi dia bilang itu dewanya dewa bulan. Ini sangat tolol dan bodoh ya. Karena apa? Lihat prakteknya, ada nggak Islam yang menyembah bulan? Di dalam Al-Quran justru digambarkan Nabi Ibrahim ketika sedang mencari Tuhannya, dia melihat bulan. Oh, ini dia nih, paling besar cahayanya. Tapi ketika siang menjelang, wah, Tuhannya ternyata mati. Berarti bukan bulan Tuhanku. Demikian pula kepada matahari, kepada patung-patung berhala.
Jadi sangat bodoh dan tolol kalau si Kondit tadi bilang Tuhannya Islam adalah bulan. Lalu prakteknya nggak ada Islam yang menyembah apapun, termasuk Ka'bah, Hajar Aswad atau apapun tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat prakteknya ya. Di dalam perayaan Natal itu kan warisan pagan, pagan Yunani, dewa-dewa Mesir, ya, Osiris, Mitras dan sebagainya. Kemudian perayaan-perayaan Ekaristi, itu semua ajaran pagan, bukan diajarkan oleh Yesus. Jadi dia harus berkaca diri, lihat prakteknya. Karena gue tahu orang seperti ini ilmunya nggak ada, tidak mengcross check. Silakan Islam diuji, tapi jangan hanya satu sumber bacaan seperti Christian penipu misalnya, akan sesat dan menyesatkan. Oke, gitu aja dulu, kepanjangan, standby. Oke, terima kasih Ustadz Tunggul ya. Nah, tadi aku kan udah menyampaikan dengan data-data yang ada bahwa Allah itu adalah proper name. Sekarang aku akan kasih PR ya kepada Manjalita, Didit Yuli, dan Tante Louis Prastio. Ini PR ya buat kau, Dek, ya. Apa Oh, PR-nya? satu lagi Oh, Goldian, iya. satu lagi ketinggalan. Nah, itu si Didit Yuli ya. Coba ditanya sama orang Islam, siapakah Tuhannya orang Islam? Akan dijawab seluruh dunia Allah. Lalu gelarnya apa? Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi. Sekarang tanya balik si Kondit, siapakah nama Allah Bapa dalam perjanjian baru? Paling lu juga ngemis-ngemis lagi ke Tuhannya Nah, orang itu mau ku Yahudi. kasih PR Standby. itu Ustadz Tunggul. Ini ya, PR buat Manjalita, Didit Yuli, dan Tante Lois Prastio. Ya, harus dijawab ini ya PR dari Pak Pendeta Abednego. Nah, siapakah proper name Tuhan di dalam perjanjian baru ya? Silahkan Tante Didit dan Manjalita Lois. Tuhan yang merujuk kepada pribadi pertama ya, Tuhan Bapa yang nanti akan membelah diri menjadi 3 bagian. Itu siapa proper name Tuhan Bapa di dalam PB? Silahkan untuk Manjalita, Didit Yuli, dan Tante Louis. Ini buat PR bagi Anda. Nah, mungkin saya kasih ke Pak JN Bace dulu sebelum ke Penatua Throne Slayer. Oh, bismillah, aku dari Perfect Land ya untuk menanggapi ini. Jadi laki-laki Yahudi gondrong ini yang oleh orang-orang pagan Romawi itu dia diangkat jadi Tuhan hasil voting tahun 325 Indonesia ini. Di versi mereka, di kitab mereka dikatakan bahwa mukjizat pertama dia tuh mengubah anggur menjadi air dalam satu acara pernikahan kan. Itu sampai 600 liter lah lebih kurang. Berapa mut itu kan disebutkannya. Nah, aku lihat balikkan lagi ke sini, maka oten-oten di situ dia pun kayaknya mabuk anggur gitu. Mabuk anggur pun dibolehkan kan, jangan minum air saja. Kata Paulus bilang tambahkan sedikit anggur, ya kan. Jadi ucapan-ucapan mereka seperti orang mabuk. Maka dia menganut sesuatu itu tanpa disaring dulu, ya kan, tanpa dipelajari dulu. Dari mana sumber-sumber kata ini kan? Umpama dalam kata Allah, ilah dan sebagainya. Sementara di Biblos dia sendiri itu tidak ada kata-kata itu, gitu ya. Kata-kata itu tidak ada di teks Yunani itu tidak ada. Theos, hotheos, kan? Jadi dia menggunakan itu dengan maksud untuk menipu. Dan menipu juga memang diajarkan oleh junjungan dia sendiri, Paulus, gitu kan. Tidak sah, tidak ini keyakinan orang-orang Kristen ya, tidak aib besar lah bagi mereka tu, atau kehinaan besar lah bagi mereka tu kalau tidak berdusta, menipu, dia kan memfitnah, menghujat tu tidak sah. Kenapa di Bible tu sini mengatakan gitu oleh Paulus itu kan, berbohong itu banyak ayat-ayat yang memang berbohong itu akidahnya, ajaran dia gitu, ajaran utamanya Bapak. Jadi kita tidak aneh gitu ya, macam dia ni kan membuat narasi-narasi itu tentang Islam itu sendiri, tentang proper name Allah itu. Nah, tujuannya memang satu tadi, untuk mencari konten seolah-olah hebat dia ni, gitu kan. Hebat dia gitu kan. Banyak pintar dia oleh oten-oten bahlul itu juga gitu kan. Ngangkat dia sebagai orang. Nah, enggak seperti itu. Di Islam kita ni cek benar enggak nih, tabayun benar enggak nih gitu kan. Nah, semua orang melihat, semua orang tahu di dunia, bukan dunia Islam aja ya. Semua dunia anak tu ni keagamaan tahu perternam tu punya Allah tu, orang Islam tu dah dari awalnya udah pakai itu gitu kan. Nah,
Mereka mau menutup malunya karena udah ngerampok kitab-kitab Yahudi, ya kan? Udah ngerampok, bikin Bible sendiri, ya kan? Pakai bahasa Yunani, kemudian disaring lagi pada tahun 305 waktu konsili itu sendiri kan. Kok hanya 4 itu aja? Kemana tuh biblos-biblos yang banyak-banyak itu? Yang 3.000-an lebih uskup berkumpul pada waktu itu kan? Anak kemana yang itu kan? Dimusnahkan mereka. Memaksakan ajaran ini tadi. Maka saya bilang, mereka ni mabuk, ya, mabuk segalanya lah. Mabuk. Bukan mabuk agama candu karena kebenaran, tak, tapi mabuk karena kebodohan tadi, karena tak pernah mau tahu lagi hal-hal yang lain, karena doktrin tadi. Doktrin itu aja doktrinnya kan, sampai hari ini gitu kan. Nah, apalagi masalah-masalah besar seperti tadi ini. Masalah-masalah kecil yang sampai hari ini pun mereka masih ribut dah tentang ketuhanan, siapa tuh laki-laki Yahudi gondrong tuh siapa, sampai hari ini pun mereka masih ribut. Jadi mereka merembet ke sana sini, semuanya bisa dikantar kok, karena di Islam nih orang-orangnya cerdas ya, karena kami ini diajarkan mulai dari buayan, tuntutlah ilmu tuh, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi nuntut ilmu terus, belajar tahu. Para ulama kami mengatakan begini, aku mempelajari kejahatan tuh bukan aku mau jadi penjahat, tapi aku mau tahu bahwa itu kejahatan tuh memang ada gitu kan. Oke, lanjut, makasih. Oke, makasih Pak Cien Bace. Ini kita juga sudah kehadiran gurunda kita ya, Ustadz Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum ke Gurunda Zuma, saya kasih Penatua Slayer untuk membantai narasi-narasi Manjalita, Didit Yuli, dan Tante Louis Prastio. Tapi sebelumnya snipernya sudah dikokang belum, Penatua? Itu semua data yang di-share ke WhatsApp, keluarin. Semua data yang di-share ke WhatsApp dikeluarin, Ahigot. Disiapin di tab Google itu. Ini, ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda kami. Masya Allah, aku sampai nggak ngeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mumpung ada Gurunda di sini, aku matengin dulu nih olahan domba panggangnya. Nanti Gurunda tinggal dikasih tabur-tabur garam aja tuh. Abis ini. Didit ini takia semua isinya Gurunda. Takia semua. Ngomong kemana-mana datanya nggak dibawa. Bisa gitu ya. Hanya di agama Tritungs bisa ngomong nggak pakai data, itu serius. Yang mana dulu ini, Penatua? Kan tradisi mereka, bentar. tradisi orasi. Ini satu lagi ya. Ini juga. Nah, pertama yang kita akan bantai adalah Ivan Villa. Stay tune ya, karena ini akan enak sekali. Pertama yang dia bahas ini mengenai Dewa Bulan. Ya, katanya Allah Dewa Bulan. Datanya dari mana Allah itu Dewa Bulan, Tritungs? Kita kalau main objektifan data, ini gue udah nyari datanya kemana-mana, nggak ada sama sekali Allah itu disebutkan pada Dewa Bulan tuh nggak ada. Bawain ke gue sini, bawain. Tapi gini Tritungs ya, tapi yang ditemukan secara faktual sejarah, jangan terguncang, Dewa Bulan itu adalah Yahweh. Yahweh Dewa Bulan itu. Silakan Pak Pendeta Abednego dibukakan. Orang-orang Mesir ini ketawa kalau misalnya ada yang nuhanin Yah atau Yahweh. Karena bagi mereka ini adalah pagan Mesir yang menyembah Yah sebagai Dewa Bulan. Perhatiin. Ini kah? Bukan itu yang ini, yang sebentar. Yang ini, yang Ancient Egyptian Facts. Nah, itu ini. dia itu. Nah, itu. Nah, itu lihat nih ya, lihat pertahan. Nah, itu tuh. Who the God Iyah is, itu I besar ya, I kapital ya, bukan L kecil itu. Nah, ini Iyah or Yah is an ancient God. He is a lunar God. Jedwar, diblok dulu Pak Pendeta. Iya, nah itu tuh. Iya, nah itu ya. Sampai lunar God. Lagi terus di bloknya sampai lunar God. Nah, udah ketemu ya. Nah, itu tuh. Nih, ini lu telan nih. Tuhan Bapak lu itu dulunya Dewa Bulan, nyampe ke Kanaan dipromosiin jadi Tuhan semesta alam hanya untuk bangsa Israel. Nih, gua bacain. Iya atau atau Yah ini adalah Dewa
Mesir purba, dia adalah dewa bulan. Jedwar, meledak lu Tritung. Satu. Makanya jangan macem-macem sama muslim itu. Kami ini datanya sangat kuat. Kebenaran berpihak pada kami, kepahitan itu akan menimpa kalian kalau misalnya kalian bertakia. Nih lu makan nih Tuhan bulan yang lu dewakan itu. Lu makan ini. Mau takia apa lagi? Itu pertama, Didi. Lagi kita lanjut sekarang ya. Soal apa lagi dia bilang? Oh iya, Mani, seperti agama contoh. mani. Belum. Seperti contoh, misalnya katanya Allah sudah mengenal bahasa lain. Dibukain biblos Arab. Dibukain biblos Arab. Oke. Iya, di sana dia bilang katanya di Kisah Para Rasul 17 ayat 23, orang Yunani sudah mengenal Allah. Tapi pakai bahasa LAI, bahasa terjemahan baru. Ini orang tukang takia Korintus atau emang dablek beneran? Nih lihat nih. Ini Kisah Para Rasul 17:23. Perhatiin. Ada di sini lafaz Allah di sini? No. Ada nggak lafaz Allah? Yang ada kata apa di sini? Ini. Nah itu tuh. Bacain, Akhi Goldia. Bacain. Ilahi majhuli. Majhuli. Iya, ilahi penatua. Li ilahi majhuli. Bukan pakai kata Allah. Ini Tritung Arab yang ngomong, Didit. Makanya jangan sok tahu lu tuh. Lu tuh jangan sok ngarab, jangan sok Israel. Kalau misalnya orang Yunani aja pakai. Jangan sok penting juga. Ini Arabik, orang Arabnya sendiri nggak menggunakan kata Allah terhadap berhala. Dia pakai ilah. Alif lam hu. Lihat tajwidnya nih. Tuh. Dia pakai kasroh, i berarti pakai fathah di lam, la dibacanya. Terus pakai tanwin di bawah. Bacanya apa? Hin. Ilahin. Duar, meledak lagi Tritung. Kan malah jadi aib, gue bilang juga. Lu bertakia pada kami, ngasih asumsi, kami bikin aib kalian. Kisah Para Rasul 17:23 kan yang lu minta kan? Nih, lu makan. Lu makan, Didit. Yang kedua, apalagi dia bilang? Nah, soal Hanif sama Mani. Hanif tuh udah jelas-jelas artinya lurus di dalam Arabik. Itu kan ada 12 ayat kalau nggak salah ya. Itu artinya tuh Ibrahim adalah seorang yang Hanif. Masa Ibrahim sama Mani duluan Mani? Ya Islam memang abad ke-7, tapi Ibrahim yang Hanif abad keberapa itu? Sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi. Hanif ini udah dibilang sama Tritung, ini adalah bidatnya Tritung. Hanif lagi Mani, ini bidatnya Tritung. Nah, sekarang keluarin lagi Mani, lihat nih. Dia bilang monoteis. Nih, lihat tuh. Tuh lihat tuh, apa tuh? Dualistik religius. Itu tuh di blog tuh dualistik religius. Mana ada monoteis itu dualistik, Tritung, Didit, Badut, pelawak Yunani. Yang namanya dualistik itu Tuhannya dua, ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Duar, selamat datang di kebenaran. Nah terus terus tuh ini gue ceritain ya, nanti kalian bisa cari sendiri. Ini banyak banget yang ngebahas agama Manichaeism ini. Mani itu sebenarnya bukan nama ini, Didit, bukan nama agamanya. Mani ini nama nabinya. Nama nabinya Mani itu. Terus yang kedua itu nanti ada dua yang berkuasa. Pertama itu bapak kehidupan, nanti dipanggilnya itu Aba. Terus yang kedua itu adalah raja kegelapan, dipanggilnya King of Darkness. Nggak tahu dia pakai bahasa Syria dia. Nah nanti si bapak yang ini, bapak siapa nih namanya, bapak terang ini, nah itu kan kalian suka terang dunia, nah itu baru kalian yang Manichaeism itu, bukan kami Muslim. Bapak terang ini nanti punya anak yang ke bumi. Nah coba, terdengar familiar? Ya iyalah, gue bilang juga pagan itu nggak aneh, Tuhan punya anak itu nggak aneh, kehidupan pagan itu, bahkan sampai Mani pun begitu. Ini bisa dilihat sampai ke bawah lagi, coba ke bawah, terus. Ini Britannica.com ya, nanti ada Iranica Encyclopedia. Sampai Christian Heresy, baca sampai Christian Heresy. Oh, yang atas ya. Nah, ini orang pantesan nggak berani bawa data ya, datanya ternyata berbalik menyerang dia sendiri, berbalik menyerang keimanannya dia sendiri. Enak nggak sih? Yang ngebongkar malah Muslim. Sedih. Ini lihat tuh,
Manichaeism was long considered a Christian heresy. Bidatnya Tritung dibebankan pada Islam. Ih, najis. Najis banget. Coba bidatnya Tritung. Coba ke bawah lagi terus. Bawah, scroll ke bawah. Nanti ada tuh diceritain. Yang mana? Terus bawah, terus. Nah, ini ya, ini. Ini ya. Nah, tuh. Nah, si Mani itu menyatukan empat agama kalau nggak salah ya, Zoroaster, Buddha, Yesus sama Adam gitu. Kalau nggak salah tuh. Kata si Nabi Mani ini yang bidatnya Tritung sini, katanya 4 orang ini tuh belum lengkap, hukumnya tuh belum lengkap. Hanya untuk agama lokal. Enak nggak? Agama Manichaeism aja udah ngomong, Yesus itu hanya untuk agama lokal, nggak bisa untuk universal. Selamat datang di kebenaran. Data yang lu pakai malah nyerang lu sendiri, Tritung. Enak nggak? Enak lah. Nah, ini terus ke bawah lagi tuh. At its core, Manichaeism was a type of genoticism, a dualistic religion that offer salvation. Aduh, lihat ini salvation. Salvation. Enak banget ya. Mirip banget ya. Mirip banget sama Tritung ya. Iya. Pantesan gak mau bawa data dia. Melalui keselamatan. Pantesan gak mau bawa data. Ngeri. Aduh, sedih. Nah, terus mana lagi ya? Bawah lagi. Aduh, lupa mana. Rasa apa? Penatua. Iya, nanti deh. Kalau nanti deh kita tunggu nih. Ini orang Takia bilang Manichaeism itu monoteis. Dablek banget bener ini Tritung. Agamanya juga kasih ya salvation ya, keselamatan pula ya. Iya, salvation, keselamatan yang dijual. Memang pagan tuh menjual keselamatan sama semua itu kelakuannya. Apalagi yang dia bahas ini. Terus ya itulah, udah habis lah. Mau apa lagi coba? Ayo kita dengerin lagi. Dari Gurunda sekarang. Gurunda silakan. Oke. Udah kenyang. Penatua udah kenyang. Majalita Didit Yuli dan Tante Luis Prastio menuduh Islam yang merampok kata Allah, terus ingin menggugat kata Allah dan bertakyah tentang kata Allah, katanya dewa pagan. Tafadhol Gurunda Zuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Gurunda yang ada di sini dan adik-adik saya yang saya cintai selalu. Jadi gini, ketika teman-teman Kristen itu kemudian menuding bahwa Allah yang disembah oleh kita umat Islam adalah dewa atau berhala atau pagan atau sembahan apapun yang selain daripada pencipta alam semesta, yang mereka sering mengatakan Allah kita itu punya anak dan seterusnya. Tentu ini adalah tudingan yang tidak sesuai dengan realitas, baik secara teologis, lebih-lebih secara historis. Jadi tudingan itu atau tuduhan ini itu tidak sesuai dengan teologi Islam. Karena memang Allah yang disembah oleh umat Islam hingga saat ini bukanlah dewa pagan. Dan dinyatakan tidak sesuai dengan historis tuduhan-tuduhan itu. Karena sebelum kaum pagan dari bangsa Arab misalnya, orang-orang Yahudi yang memahami kitab Tanakh itu menyebut, yang tinggal di Jazirah Arab itu menyebut Tuhan mereka juga dengan sebutan Allah. Bahkan orang-orang Kristen pada masa pra-Islam juga menyebut itu. Padahal ya, orang Kristen itu tidak ada dasarnya. Karena original teks kitab mereka itu murni adalah dari bahasa Yunani. Adapun penamaan penyebutan Allah yang mereka klaim bahwa mereka terlebih dahulu menyebut nama Allah, itu karena mereka mencontoh kepada budaya pagan. Berbeda dengan Islam. Islam menggunakan kata Allah bukan mencontoh kepada pagan, tetapi kedatangan Rasul Muhammad SAW memang untuk memurnikan nama Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kata Allah itu memang sudah disebutkan para nabi.
Abraham sudah menyebutkan nama itu, Musa sudah menyebutkan nama itu, Nuh sudah menyebutkan nama itu. Kemudian ketika Abraham dan Ismail anaknya datang ke Jazirah Arab, orang-orang pengikutnya kemudian, keturunannya kemudian itu menggunakan nama Allah itu. Lalu kemudian diselewengkan oleh penyembah-penyembah berhala. Datangnya Kristen di sana, Nasara atau Nasrani ya, kita anggap saja seperti itu. Mereka menggunakan kata Allah bukan karena meniru Islam. Dalam arti kata bukan karena bersumber dari Al-Quran, bukan bersumber dari para nabi, tapi meniru kata Allah karena mengingat orang-orang pagan yang ada pada zaman itu. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menggunakan kata Allah, namun mereka menyelewengkan tauhidnya. Terlebih sebelum mereka para nabi telah menggunakan nama Allah ini. Mereka menyelewengkan. Jadi mereka boleh monoteis, mereka boleh menyembah satu Tuhan, tapi mereka tidak bertauhid gitu loh. Jadi beda monoteisme beda dengan bertauhid. Mereka mengakui Tuhan itu ada, Tuhan itu Allah, tetapi tidak menjalankan syariatnya, itu tidak bertauhid namanya. Mesti mengakuinya sebagai Tuhan satu-satunya. Apalagi Kristen, memang sudah tidak menyatakan Tuhan itu satu, tapi menyatakan Tuhan itu tiga. Jadi penyebutan Allah atau sembahan umat Islam itu bukanlah merupakan suatu spekulasi tentang nama Tuhan atau esensi Tuhan. Karena nama Allah yang kita sembah, ya, yang saya katakan tadi secara teologis maupun historis, umat Islam tidak menyembah kepada apapun yang berwujud di atas muka bumi ini. Artinya bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam itu telah ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Muhammad SAW adalah sebuah hakikat, sebuah esensi atau sebuah pribadi yang memang telah berfirman jauh-jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW dan memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, gitu. Jadi dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, justru hal ini ketika ada pengenalan Rasulullah Muhammad SAW tentang penyebutan Allah, itu mengalihkan pemahaman-pemahaman Quraisy penyembah berhala dari paganisme dan monoteisme kepada tauhid. Jadi saya ulang, dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan nama Allah kemudian sehingga menjadikan para penyembah paganisme dan juga monoteisme menjadi tauhid. Maka mereka kemudian berbondong-bondong memeluk ajaran agama Islam. Jadi intinya Rasulullah memurnikan nama penyebutan nama Allah yang tadinya diselewengkan menjadi kembali murni. Ini yang harus dipahamkan oleh para sahabat ya, yang tidak memahami bagaimana sebenarnya Allah yang disembah oleh umat Islam ini. Lalu kemudian teman-teman Kristen juga harus dipahamkan tentang kemudian asal-usul daripada kata Allah atau nama Allah. Orang-orang yang ada pada masa itu, masa pra-kenabian Rasulullah Muhammad SAW, itu menyebut nama Allah seperti yang saya terangkan tadi, bukan oleh karena adanya petunjuk secara tertulis atau sabda atau firman dari Sang Pencipta, baik dari kitab-kitab terdahulu maupun dari Al-Quran itu sendiri, melainkan hanya mengikuti pemahaman bahwa yang disebut Allah itu adalah Sang Tuhan, ya, Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, sehingga pemahaman mereka ketika keyakinan mereka bahwa sebuah batu atau sebuah pohon atau sebuah bangunan ini bisa memberikan sebuah manfaat faedah, maka disebutlah itu Allah. Karena yang mereka pahami, Allah itu adalah nama Tuhan, nama pencipta alam semesta. Sehingga muncullah pemahaman-pemahaman dari Kristen yang tidak mengerti tentang sejarah, bahwa oh, Allah yang disembah oleh umat Islam itu adalah pagan, adalah berhala. Karena munculnya plesetan tentang Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, dan seterusnya. Nah, ini perlu dipahamkan kepada sahabat-sahabat Kristen.
Jadi kata Allah kemudian itu ada di dalam ajaran agama Islam. Bukan karena orang Kristen lebih dulu menggunakannya, bukan. Orang Kristen menggunakan kata Allah karena mereka meniru orang-orang yang ada pada masa itu. Siapa yang ada pada masa itu? Para penyembah berhala. Para penyembah paganisme. Itu. Lalu kemudian Al-Quran datang meluruskan pemahaman tentang Allah yang sudah diajarkan oleh para nabi. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran ya, diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 27 misalnya, bagaimana kemudian Allah menceritakan kepada Rasul Muhammad SAW, bagaimana kemudian Habil dan juga Qabil itu menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Qala innama yatakabbalullah minal muttaqin. Habil sudah menyebut nama itu. Nah, ini artinya bahwa nama Allah memang sudah diperkenalkan. Dari sejak para nabi itu sudah memperkenalkan nama Allah. Di surah Al-A'raf juga di ayat 59 misalnya ya. Di situ sangat jelas bagaimana kemudian Allah menyatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang nama dia yang sesungguhnya. Nama pencipta alam semesta itu yang sebenarnya. Artinya bahwa ketika Allah menyatakan diri kepada Nabi Nuh di dalam Al-Quran, itu sudah menerangkan tentang kata Allah. Ya, laqad arsalna Nuha ila qaumi faqala ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Artinya bahwa apa yang saya terangkan itu memang sudah nyata kebenarannya melalui Al-Quran. Jadi Al-Quranlah yang kemudian datang meluruskan nama Allah yang sudah diajarkan sebelum Rasulullah oleh para nabi, lalu kemudian diselewengkan oleh pagan karena tidak adanya petunjuk yang datang kepada mereka. Di dalam surah Al-Anbiya juga, Al-Anbiya ayat 66 ya, di situ diterangkan kala apa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Artinya bahwa memang sudah ada nama Allah di situ. Min dunillah artinya merujuk kepada Allah. Nah, itu adalah pernyataan Allah kepada Ibrahim. Ibrahimlah yang kemudian memperkenalkan itu bersama dengan Nabiullah Ismail, kemudian datang ke Mekah, ya. Lalu kemudian mengajarkan menyebut dengan nama Allah. Nah, itu kemudian turun-temurun dianut oleh penyembah-penyembah pagan kemudian. Datanglah Rasulullah memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, meluruskan kembali pemahaman orang-orang tentang tentang nama Allah itu tadi. Jadi nama Allah itu memang nama Allah dari dulu. Ya. Kepada Nabi Musa juga diterangkan seperti itu. Ketika Allah datang kepada Musa menerangkan sama. Ya Musa, inni anallah rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, Tuhan seluruh alam. Itu pernyataan Allah kepada para nabi. Lalu kemudian kaitannya ketika kita berdebat atau berdialog dengan teman-teman Kristen, mereka mengatakan bahwa Kristen Arab itu lebih dulu menyebut kata Allah. Allah yang mereka sebutkan itu bukan Allah yang maha suci lagi maha tinggi yang diutus yang mengutus para nabi. Tapi Allah yang mereka maksud itu adalah sembahan orang-orang pagan pada masa itu yang kemudian mengambil kata Allah untuk kemudian mentasbihkan atau menobatkan kepada berhala-berhala mereka. Sehingga Kristen yang masuk ke dalam Jazirah Arab menerjemahkan kitab Yunaninya mereka dengan menyebut nama Allah juga. Nah, kemudian Rasul Muhammad SAW itu datang memurnikan kembali nama pencipta alam semesta ini. Nah, apa masalahnya kemudian? Masalahnya kemudian adalah kalau sahabat Kristen mengatakan mereka punya hak, berarti hak mereka adalah nama sembahan berhala pada masa itu. Di dalam pemahaman mereka terhadap orang-orang Kristen di Arab pra-Islam sudah menggunakan kata Allah. Itu satu. Kedua, kalau kita merujuk kepada kitab masing-masing, maka kitabnya sentralnya bahasa Yunani. Coba cari akar katanya.
Kata Allah, kalau mereka sepakat bahwa kata Allah itu memiliki akar kata, coba cari dalam bahasa Greek, bahasa Yunani atau bahasa apapun yang mereka jadikan acuan sebagai induk sentralisasi daripada kitab mereka, khususnya kitabnya orang Kristen, Perjanjian Baru. Tentu bahasa Yunani, bukan? Nah, kalau mereka mengatakan Allah itu tidak punya akar kata, berarti Allah itu datang dengan orinya sendiri, tidak memiliki kata turunan. Tetapi dia murni adalah mutlak kata Allah, tidak terpisahkan antara huruf per huruf. Nah, sekarang emang ada bahasa Yunani kata Allah. Jadi mau ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang salah. Nah, itu yang ingin saya katakan para sahabat, karena di sini sudah maghrib ya. Yang pada intinya, jika sahabat-sahabat Kristen tanpa ilmu menuding bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam adalah dewa pagan, ya, maka tudingan itu, sekali lagi saya katakan, tidak sesuai dengan realitas, baik secara teologis maupun secara historis. Karena itulah, kalau mereka mencoba mengungkap dan memperpanjang masalah ini, maka mereka sama aja mempermalukan dan menelanjangi akidah mereka sendiri. Demikian untuk sementara, saya izin maghrib dulu, sahabat-sahabat, Gurunda, Ustaz Unggul ada di sini rupanya, Adinda Jonathan juga ada. Silakan dilanjut. Saya pamit ibadah sejenak. Nanti insya Allah saya akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke, sebelum lanjut Oh, nih, iya. sebelum lanjut, aku pengen nambahin lagi nih karena, aduh, enak banget nih. Apa ya namanya, nabok-nabokin balik para tritung-tritung yang sotoy. Enak banget itu. Keluarin sekarang ini ya, terakhir sih sebenarnya. Statement dari Rabi Chaim Min, pendiri Yayasan Urah Foundation. Tafadol Oke. Pak Pendeta Abednego, supaya paham yang nyamain Tuhan itu siapa sebenarnya. Rabbi, I listened to Religion on the Line, which comes out on Sunday Nah ini ya. morning. By Potasnik, he's the rabbi for the fire department. And he Langsung had a detik question 5.057. to discuss Allah. Use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God. One. Oh, Enak nggak? bentar, lagi. Enak nggak? Ulang ya. Dengerin Irfan Villa, ini bahasa Inggris simpel kok. Ini bahasa Inggris simpel. Oke, Manjalita Tante Didit Juli sama Manjalita Talus Prastio, kalau dengerin ya. Enak nih. We use that word all the time. We have the same gods. It's a paradigm. Christians. Oh, bentar, ada Kristen. Believe. Whatever it's Oh, supposed to wih, mean. gurih banget but nih it's a part- Penatua ya. Ya, itu di detik 057 dicek aja. gimana, itu gimana? ada Rabi Chaim meledak kalian Tritung. Jedwar meledak kalian Tritungs. Yahudinya aja nggak ada masalah. Yahudi berbangga hati, berbesar hati, dan dengan kejujuran ngomong Tuhannya sama dengan Tuhan bangsa Arab. Lah kalian Tritungs hidup di Nusantara sok-sok membedakan. Tuhan Israel nggak pernah merasa kalian itu ada, merasa kalian itu eksis. Jadi jangan sok penting. Biarkan yang otoritas yang ngomong. Siapa yang otoritas? Bangsa Israel dan bangsa Ismailits. Selamat datang di kebenaran. sakit. Nah, sama satu lagi tolong dong dikeluarin. Yesaya enggak usah. Bible Hub-nya error ya. Di Yesaya 12 ayat 2 Ivan Villa. Di Yesaya 12 ayat 2 di sana ada tertulis kata Tuhan Allah gede itu. Nah, itu kata Allahnya Yahweh, kata Tuhannya yang gede itu Yah. Jadi kita udah tahu siapa yang sebenarnya menyembah dewa bulan. Tuhannya siapa yang menyembah dewa bulan? Dan yang mana yang datanya ada mengenai dewa bulan ini Tuhannya siapa?
Selamat datang di kebenaran, Penatua. Silent lagi. Lanjut. Wah, meledak kalian Tritung. Oke, silakan Evangelis Jonathan Nandar. Tafadol, meledak nih Tritung. Salam bacanya Evangelis Jonathan Nandar. Assalamualaikum guru-guruku, Masya Allah. Oh ya. Ustaz Unggul. Waalaikumsalam. Suara Goldian terputus. Evangelis Yonandar. Tafadol Evangelis Jonathan Nandar. Iya. Iya, terima kasih. Bentar. Fotonya mengingatkanku kepada seseorang nih, seseorang asal Palestina. Bentar. Aku gede. Digedein fotonya. Hamba gimana? Bentar, ya. Suara hamba gimana ini? Suara hamba jelaskan ya. Tadi keputus-putus tadi ngomong evangelis tuh nggak kedengar. Bentar. Oh ya. Bagus sekarang. Evangelis Jonathan Nandar. Laki-laki gondrong berbangsa Yunani, berbangsa Yahudi. Aduh, Goldian suaranya ini ya. Putus-putus suara Goldian. Lanjut aja kan dah. Ya, Bang Truyun, salam. Ada Bang Handi Bancai. Kemudian siapa lagi tadi? Ada Ustaz Unggul. Goldian, suara kamu putus-putus. Ustaz Gurunda Zulkifli, Abbas, Ustaz Juma lagi sholat ya. Aduh, kalau masalah proper name nama Allah itu memang udah dari dulu ya. Tapi Oten ini kan nggak ngerti, nggak paham. Kalau mereka konsisten, harusnya mereka ini sebetulnya bukan menggunakan Allah sebenarnya. Kalau mereka mengacu kepada perjanjian baru itu kan nggak ada. Adanya Theos, adanya Kurios. Jadi yang lebih fatal, lebih keliru lagi ketika nama Allah itu mereka jadikan sebagai sebutan. Ini nggak nyambung nggak pembahasannya? Ini tentang ini kan Allah kan, Bang Seliun? Halo? Iya, Nyambung, lanjut. Iya, saya nggak habis pikir loh. Saya nggak habis pikir. Mudah-mudahan nanti ketika Lai merevisi Alkitab versi berikutnya tidak lagi menggunakan kata Allah, karena Allah ini kita sudah sepakati bersama bahwa Allah ini adalah proper name, bukan sebutan ya, bukan gelar. Allah itu proper name. Tetapi ketika kita melihat Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, itu Allah menjadi sebutannya. Jangan ada padaku Allah-Allah lain. Sudah sebutan, kemudian cara bacanya salah gitu kan. Double L dibaca Allah. Jangan ada padaku Allah lain lah. Ini juga cara bacanya salah. Kemudian jadi sebutan, dan kalau kita mengacu ke perjanjian baru, nggak pernah ada tuh ada kata Allah di dalam original teks. Mereka ini kan original teksnya bahasa Yunani. Oleh karenanya ketika mungkin Pak Ustadz Unggul atau yang sudah pernah keluar negeri, mungkin pernah berinteraksi dengan bule-bule ya. Coba tanya mereka, siapa Tuhanmu, nama Tuhanmu siapa? Nggak ada tuh yang bilang Allah, itu nggak ada. Karena original teksnya sendiri kan Theos, Tuhan itu kan. Theos, Kurios gitu. Makanya nggak habis pikir. Kalau kemudian mereka, si Didit Yuli ini mengatakan orang Kristen juga, orang Kristen juga menyebut nama Allah gitu.
Nama Allah ini memang sudah ada sejak zaman dahulu kala gitu kan. Sebelum Islam datang, Nabi Ismail kepada keturunannya, kepada Bani Khedar itu kan sudah mengajarkan bahwa ada sesembahan yang benar, satu-satunya sesembahan yang benar yaitu Allah. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi dipermasalahkan masalah Allah di Islam, karena Allah di dalam Islam itu sudah merupakan konsensus ya, kesepakatan bersama sebagai satu-satunya nama ya, atau proper name dari yang kita sembah. Itu sementara di dalam kekristenan nama Tuhannya aja sudah berantem gitu kan, mengadopsi kata Allahnya orang Islam gitu, dan banyak hal yang lain. Sepertinya ini hanya menambahkan sedikit aja, dan penjelasan tadi dari awal saya simak juga sudah tercover dan sudah dijelaskan secara gamblang, secara luas, secara sesama dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi itu saja Golian dan teman-teman, terima kasih. Oke, aku tambahkan dikit ya. Aku mau mundur langsung Oke, nih. Pada kuda tafadhol Pak Ci. cepat. Terima kasih Evangelis Yonatan Nandar. Oke ya, untuk kawan-kawan di bawah. Assalamualaikum semua. Aku mundur. Jadi tetap aku katakan tadi, mereka ni mukjizat pertama itu kan laki-laki gondrong yang dari berbangsa Yahudi itu kan membuat air jadi anggur itu kan. Nah mereka ni sampai hari ini masih mabuk anggur itulah. Adapun di situ suruh minum je lah kau. Jangan minum air saja, tambahkan sedikit anggur. Oke, makasih yuk. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih. Ini ada komentar bagus ya, Samsu Wasito. Fotonya Yonatan kok kayak pernah lihat ya, agaknya kayak siapa ya? Sama nih. Silakan ada tambahan lagi. Ini versi Jawa Golian. Versi Jawa kayak gini. Bukan versi bule ini. Iya. Versi Sunda. Ya, Penatua, terima kasih. silakan. Oke. Mau apa lagi nih ya? Mau kita siksa apa lagi nih soal si Didit ini? Takiyahnya udah kebongkar semua. Bahkan Rabi Yahudi pun malah mendukung Muslim, malah membela Muslim. Kami bilang juga kebenaran itu lebih pro, bukan lebih pro lagi, pronya kepada Muslim. Kalian itu dibela oleh takiyah, dan kalian itu dibela oleh dusta, dan kalian itu hanyalah badut-badut bagi Muslim ketika kalian membawakan syubhat dan fitnah terhadap Muslim. Nggak susah kok, nggak susah ngebantah mereka ya. Dan tadi data-data udah dibawain. Sorry kalau gua keras, Didit. Sorry kalau gua keras. Karena ya emang harus dikerasin gitu. Kalian kalau dilembekin malah baliknya makin ngelunjak. Ini udah sering terjadi. Dan sekarang zaman milenial, kalian menghujat, kalian berasumsi, maka kami akan tabok-tabokin pakai fakta dan argumen yang keras. Selamat datang di kebenaran. Itu sih dari Penatua. Ini kita mau closing, mau gimana? Kita closing aja. Ini udah hampir maghrib, nanti Oh kita gitu, ya wes satu. setelah Ba'da Isya kita buka sesi live lagi. Emang Yes, udah yes, pas oke. banget Iya, aku Penatua gua closing soalnya duluan dah. nunjukin Gua mukanya closing duluan, Tante boleh Didit. nggak? Ya, Silakan Tafadol, Ustaz satu dulu. Abdul. Tafadol. Iya, jadi Ikhwan Filah ya, tadi udah dijelaskan dengan sangat gamblang, dengan bukti-bukti dari Pendeta Abednego, Abang Kuhen Bacai, Penatua Slayer, dan juga Gurinda Zulkifli, M. Abbas, serta Evangelis Yonatan Nandar. Nah jadi kata Allah itu sejak kapan ada? Yaitu sejak pertama manusia diciptakan, sejak zaman Nabi Adam. Cuma dalam perjalanan Bani Adam, anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, bergeser. Orang mulai meninggalkan Allah karena tersesat. Itulah sebabnya Allah menurunkan para nabi-nabi dan para rasul untuk manusia kembali kepada jalurnya. Manusia tahu dari mana dia berasal dan manusia tahu kepada siapa mereka akan kembali. Jangan kembali ke patung-patung Yunani, pagan-pagan Romawi, jangan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bilang bahwa kata Allah, nama Allah Tuhan semesta alam itu
bukan sejak munculnya atau lahirnya Islam ke bumi, betul, karena nama Allah ya ada sejak diperkenalkan kepada Nabi Adam. Nah, perjalanannya lah yang orang jadi tersesat. Kemudian kata Allah ini ya, itu terbukti bahwa Al-Qur'an benar ya. Kalau orang Islam konsepnya semua itu satu benang merah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, rekan-rekan kalau mau lihat juga ada tuh di filmnya besutan Mel Gibson berjudul The Passion of Christ. Di situ berbahasa Aramaik. Yesus menyebutnya dengan Allah, bukan Deos atau Theos bahasa Yunani, karena Yesus berbahasa sehari-hari Aramaik. Kalian seperti si Kondit sama Louis ini sok-sokan bilang bahwa kata Allah itu ya dipakai oleh bangsa Arab, Kristen Arab sejak zaman dulu. Nggak berhenti di situ sejarahnya, coy. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa kata Allah ini adalah milik seluruh alam semesta. Di sini tadi dibuktikan oleh Rabi yang tadi ya, dia mengatakan loh bahwa Allahnya orang Israel, Bani Israel dengan Allahnya Islam itu adalah hakikat yang sama. Mereka Yahudi nggak pernah bilang bahwa Islam adalah penyembah berhala, tetapi mereka bilang bahwa menyembah manusia, menyembah patung-patung itu adalah avodah zarah, penyembah berhala. Makanya kalau istri aja milih-milih, masa Tuhan kita nggak pilih mana yang benar? Seperti peringatan Yesus bahwa inilah hidup kau, mereka mengenal engkau, yang ditunjuk siapa? Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Lalu ketika itu Yesus disambung lagi menunjuk kepada dirinya dan mengenal aku sebagai utusannya. Jadi sembah yang mengutus, jangan utusannya yang kita sembah. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi terakhir wabarakatuh. terakhir dari Penatua sebelum ke Gurunda, Ivan Pila kalian seperti biasa tidak bosan-bosannya disampaikan bahwa pembangunan Masjidil Zojahidin di Kota Blora masih terus bergulir dan insya Allah Pak Zul akan berangkat lagi untuk mengecek fase kedua ya, karena fase fondasi ini insya Allah beres di hari Minggu, sehingga rekening untuk donasi masih terus dibuka. Tafadol Ivan Villa yang ingin investasi akhirat. Terus yang kedua ini jika ada yang ingin berkontribusi juga untuk Triyun Slayer Comment Center, karena aku serius ini butuh pengadaan laptop supaya bisa lebih ini lagi ya, lebih mobilitas lagi, membahas mengenai manuskrip-manuskripnya Tritungs. Ini agak susah juga nyari manuskrip Tritungs secara pakai HP, sehingga aku butuh laptop. Tafadol jika ada rezeki berlebih juga bisa disalurkan ke sana. Jazakallah khairan bil jannah. Tafadol Gurunda. Baik. Ya, jadi terakhir dari saya ya, sahabat-sahabat sekalian, paparan-paparan daripada sahabat kita di sini sangat luar biasa dan adalah satu kebodohan ketika orang itu mendengarkan, menyimak dan tidak memahami apa yang mereka paparkan barusan. Karena ya orang yang tidak pernah terjun ke dunia apologet saja bisa memahami dengan mudah. Jadi saya tambahkan gini, bahwa ketika teman-teman Kristen itu ya menuding bahwa kita menyembah dewa pagan, dewa bulan dan seterusnya ya, maka mereka pun harus mengakui bahwa orang-orang Yahudi yang hidup sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhannya juga adalah dewa bulan atau dewa pagan. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Yahudi yang mengkitabkan kitab Tanak, ya, yang menyembah kepada Hasem menurut hitungan orang Kristen atau Yahweh menurut orang Kristen, yang ada pada dataran Jazirah Arab, itu menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Mereka ketika beribadah, mereka menyebut nama Allah. Artinya bahwa, ya, Anda akan ditabrak dengan kondisi itu.
Karena kenapa orang-orang Yahudi pada masa itu juga menyebut sembahan mereka, khususnya yang ada di Arab, dengan sebutan Allah. Itu belum datang Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa dasar mereka menyebut Tuhan itu dengan sebutan Allah? Saya rasa kalau Anda belum paham, itu betul-betul Anda itu tidak pernah belajar berarti, atau Anda itu benar-benar dengki terhadap kebenaran. Seperti yang dipertontonkan barusan, bagaimana seorang rabi mengakui bahwa ya memang Allah itu adalah pencipta alam semesta. Ini sudah seringkali dipaparkan ya, dibeberkan. Jadi kalau masih ada tanggapan kemudian bahwa umat Islam itu menyembah dewa bulan, itu artinya orang-orang ini tidak memahami secara histori, tidak memahami secara budaya yang ada kemudian sebelum Islam itu datang dan setelah Islam itu datang. Jadi ketika menuduh umat Islam menyembah Allah yang adalah dewa bulan, mereka juga harus mengakui bahwa pemegang kitab Tanak yang hidup di kalangan orang-orang Arab pada masa itu berarti menyembah dewa bulan, karena mereka juga menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Nah, masalahnya sekarang adalah Kristen. Dari mana mereka mengambil kata Allah ini? Itu yang jadi masalah. Kalau mereka mengatakan bahwa ya itu karena bangsa Arab pra-Islam, itu orang Kristen di sana menggunakan kata Allah. Tadi saya sudah menjabarkan, ya, mereka menggunakan kata Allah karena ikut kepada pagan pada masa itu. Ya, kalau orang Yahudi menggunakan kata Allah karena mereka memahami konsep El, Il, Eloah, Eloh, Alaha. Mereka paham konsep itu. Berbeda dengan kalian. Hanya ikut-ikutan. Tidak ada dasar pijakan. Itu yang pertama. Kedua, Kristen itu bukan pengajaran syariat atau keyakinan yang berasal dari para nabi-nabi. Kalau Islam menyebut nama Allah, Yudaism menyebut nama Allah, karena memang mereka orang ini berasal dari keturunan Abraham. Ada yang berasal dari Ishak, ada dari silsilah Ismail. Lah Kristen dari mana datangnya? Jadi Anda mau mengatakan lebih duluan menyebut nama Allah, kenanya kepada siapa? Anda meniru-niru penyebutan nama Tuhan kami, yang Tuhan kami perkenalkan namanya kepada nabi-nabi kami. Di dalam konsep iman Anda tidak ada beriman kepada para nabi. Yang ada, Anda beriman kepada terang. Dialah terang dunia. Sedikit-sedikit terang, sedikit-sedikit terang. Ada apa sih selalu berbicara mengenai terang? Terang, tanda tanya besar itu. Maksudnya apa itu terang? Cahaya itu maksudnya apa tuh? Selalu ngomong-ngomong terang. Inilah terang dunia. Inilah terang dunia. Maksudlah, jangan-jangan Horus yang kemudian mempusi masuk ke pengajaran para nabi, lahirlah agama Anda. Jangan-jangan. Tapi kita bisa buktikan itu. Nah, jadi ketika sahabat Kristen mengatakan kita menyembah dewa bulan, ya pahamilah apa yang kami beberkan pada hari ini. Bahwa orang-orang Yahudi mengakui sembahan yang benar itu adalah Allah. Padahal katanya dalam bahasa Ibrani dengan bahasa Arab dan bahasa Aram itu sama. Sementara Theos, Zeus, Kurius, Kurie, dan seterusnya, entah itu dari mana datangnya, dan apa latar belakang penamaan sosok pencipta alam semesta dalam konsep dia dengan penyebutan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, jika umat Islam dituduh menyembah dewa bulan dengan sebutan Allah, kenapa lembaga buku Indonesia milik Kristen menggunakan kata Allah? Ada apa? Kalau itu adalah dewa bulan, kenapa Anda menggunakan dalam kitab Anda? Itu tanda tanya besar dan Anda harus jawab. Kalau Anda mengatakan itu adalah nama Tuhan kami, berarti Anda menelan linggis. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah penyebutan Tuhan yang disebutkan oleh Kristen pra-Arab, pra-Islam di Arab. Nah, sekarang orientasi Anda itu menjadi Kristen karena Kristen di Arab atau Kristen di Roma. Itu sama halnya Anda menelan gunung. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, guru-guru saya yang ada di sini. Terima kasih banyak ya atas
atensinya, telah mengangkat materi ini, karena ini sangat penting. Kalau perlu diulang-ulang aja terus materi ini, supaya sahabat-sahabat Kristen itu paham betul bahwa mereka telah menyakiti hati umat Islam dengan mengatakan Allah punya anak, Allah menjelma jadi manusia, dan seterusnya. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir banget dari Penatua. Tritums Ya, jangan sok Arab. Jangan sok-sok Arab Tritums ya. Jangan juga sok-sok Israel. Ini udah. Itu lanjut. Oke, Evangelis ada sebagai penutup sebelum hamba tutup forum ini. Sudah, Tafadhol sudah. Evangelis. Sudah. Ya, ya. Oke. Aku udah gitu aja, aku udah. Sudah. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir di forum ini, yang telah berpartisipasi untuk menyerahkan si kepala Manjalita Tante Didit Yuli dan Manjalita Luis Prastio yang mencoba membuka mulutnya bicara tentang Allah dan ingin sekali menggugat kata Allah kepada orang Islam. Ini kalau kata pepatah, Tante Didit dan Tante Luis itu kalau makan yang diminum itu ludahnya sendiri. Jadi nggak pernah minum air putih, kerjaannya minum ludahnya sendiri. Jadi dia meludah, dicangkir, terus ditelan lagi. Nah, itulah bentuk edukasi nyata ya Tante Didit dari kami semua ya, selaku matahari di dalam kegelapan ya. Ini kalau menurut filosofi logo Muhammadiyah, insya Allah kita semua ini matahari di dalam kegelapan yang akan menyinari samping-sampingnya dan dari sudut manapun. Jadi mungkin itu dulu ya para sahabat sesi live kami pada sore menjelang maghrib hari ini ya. Dan di sini juga sudah maghrib dan Makassar juga maghrib, kediaman Bunda Zuma, dan banyak wilayah Indonesia yang sudah maghrib. Oke, terima kasih para sahabat. Apabila ada salah kata dari para sahabat-sahabat yang hadir di forum ini, saya mewakili untuk meminta maaf ya, karena kita hanyalah 100% manusia biasa, bukan 100% Tuhan pula ya, yang tentunya tidak luput daripada kesalahan. Dan apabila ada perkataan yang baik-baik dan benar, itu semuanya murni dari Allah. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab, fastabiqul khairah, nasru minallah wa fatkum qarib, nun wal qalam yawma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan Waalaikumsalam datang warahmatullahi para sahabat.